menjadi korban ini adalah ketidaktahuan mereka. Kok pertimbangannya kok perdata, kok ranah pengadilan niaga. Udah selesai di masa niaga, tidak selesai. Nah, awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana. Kok pengadilan niaga putusan perdata, aneh nih putusan. Tidak ada deposito. Ini sudah benar-benar penipuan. Benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah operasi yang jelas-jelas bukan? Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini bank gelap. Sudah benar-benar bank gelap. Anak Pulau berbagi berita. Baba News. Henry Surya CS, terdakwa kasus penipuan dan penggalapan dana koperasi simpan pinjam KSP Indosuria senilai 106 triliun rupiah divonis bebas atas segala dakwaan pada Selasa 24 Januari 2023 lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dipimpin Hakim Ketua Safruddin Ainur. Skenario penipuan terbesar Indonesia ini sudah diduga sebelumnya dan dibuat seolah publik hingga pejabat pemerintah gempar, terutama Menteri Koperasi Teten Masduki hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Padahal kasus ini sudah berlarut-larut, bermula di awal 2020 ditandai ramainya nasabah mengeluhkan gagal bayar bunga dan pokok simpanan anggota KSP Indosuria. Ceritanya, nasabah menempatkan dananya hingga berjumlah miliaran rupiah tak kunjung cair. 3 hari sebelum jatuh tempo, 17 Februari 2020, Direktur Indosuria Group memberi kabar dana simpanan nasabah yang jatuh tempo tidak dapat ditarik lagi, alias freeze. Direktur Pelaksana KSP Indosuria, Suwito Ayub, membenarkan dana nasabah tidak bisa ditarik karena kondisi keuangan KSP Indosuria sedang buruk terkena ras. Nasabah pun melapor KSP Indosuria kepada Bareskrim Polri awal tahun 2020 yang meminta polisi menelusuri aset koperasi ini secara tuntas dan Henry pun ditahan dan diamankan oleh Bareskrim Polri. Pasca melapor ke polisi, nasabah menerima surat dari Koperasi Indosuria bahwa uang di deposito atau simpanan mereka baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung aset under management atau AUM. Berselang beberapa hari, KSP Indosuria via pesan WhatsApp memberi kabar nasabah bisa menarik tabungan mereka mulai 9 Maret 2020 dengan batas pengambilan 1 juta per nasabah. Kemudian, nasabah diundang KSP Indosuria untuk memilih opsi pembayaran yang diinginkan tergantung AUM nasabah dengan tempo pembayaran antara 3 hingga 10 tahun. Nah, isu soal KSP Indosuria pun agak mereda, namun hanya sesaat. Para nasabah menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI pada 5 Mei 2020 lalu. Nasabah terjebak siasat KSP berbentuk koperasi. Penyimpan dana bukanlah anggota, melainkan dianggap nasabah. Status keanggotaan sengaja dibuat abu-abu. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, ada simpanan wajib yang setiap bulan disetor 20 juta rupiah dan simpanan pokok 500 ribu rupiah. KSP Indosuria sengaja menutup informasi ini. Nah, nasabah abu-abu ini baru sadar tidak berstatus anggota koperasi lantaran tidak membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Sepanjang sejarah belum ada kerugian 106 triliun yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Setelah gagal bayar menyeruak ke publik, status nasabah juga tidak disebut lagi sebagai nasabah. Kesengajaan yang dibuat rancu terhadap status anggota. Lalu di manakah pemerintah sebagai pembina dan pelindung koperasi, terkhusus Kementerian Koperasi? Ini jagonya KSP Indosuria. Mengacu pada Undang-Undang Koperasi, penyimpanan dana atau nasabah bukanlah anggota koperasi. Kebohongan publik berujung kerugian korban triliunan rupiah di depan mata, tapi diabaikan negara. Kisaran Juni 2021, isu KSP Indosuria kembali menyeruak. DPR RI memanggil pihak Kementerian Koperasi. Terungkap,
KSP Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang ke KPU. Tidak ada deposito. Ini sudah benar-benar penipuan. Benar-benar penipuan. Kenapa hakim bisa mengatakan ini adalah sebuah koperasi yang jelas-jelas bukan? Unsurnya semua dari semua saksi-saksi menjurusnya adalah ini bank gelap, sudah benar-benar bank gelap. Herman Hairon dari fraksi Partai Demokrat menyesalkan Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki data soal kasus ini. Sistem koperasi menjadi rentan terhadap penggalapan uang nasabah. Komisi 6 meminta Kemenkop membuat dasar hukum yang lebih kuat mengenai pengawasan eksternal. Menko Polhukam Mahfud MD pun buka suara terkait dibebaskannya 2 tersangka KSP Indosuria dari rutan Bareskrim Polri waktu itu. Mahfud melakukan komunikasi dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PPATK dan Menteri Koperasi UKM bahwa kasus ini merupakan kejahatan modus baru yang tidak pernah dan tidak akan dihentikan proses hukumnya. Titik lemah Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang koperasi adalah penetapan bahwa koperasi memiliki wewenang mengawasi dirinya sendiri. Pemerintah tidak bisa ikut memantau kegiatan koperasi. Mahfud lantas meminta DPR agar dapat mempercepat revisi Undang-Undang Koperasi. Mahfud juga meminta kasus Indosuria dibuka kembali. Tapi mengapa ya baru sekarang mintanya Eyang Mahfud? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kejagung Ketut Sumendana membeberkan modus KSP Indosuria mengumpulkan dana 2012 hingga 2020 atas perintah Henry Surya. Henry membuka 2 kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta tidak diketahui oleh 23.000 anggotanya. Dana yang terkumpul dialokasikan ke 26 perusahaan cangkang milik Henry Surya. Sisanya dibelikan aset berupa tanah, bangunan, mobil atas nama pribadi dan atas nama PT Sun International Capital. Perbuatan Henry Surya, Juni Indira, Suwito Ayub dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam semata-mata untuk mengelabui masyarakat, seolah-olah uang KSP Indosuria untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota. Perbuatan ini untuk menghindari pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta menghindari proses perizinan penghimpunan dana masyarakat. Jadi korban ini adalah ketidaktahuan mereka. Kok pertimbangannya kok perdata, kok ranah pengadilan niaga. Udah selesai di masa niaga, tidak selesai. Nah awalnya bahwa ini ada bagian dari pidana. Kok pengadilan niaga putusan perdata, aneh nih putusan. Kejagung juga menyimpulkan Indosuria tidak memiliki legal standing sebagai koperasi. Pertama, tidak pernah dilakukan rapat anggota. Kedua, anggota yang direkrut tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan penting seperti pembagian dividen atau sisa hasil usaha dan perubahan nama koperasi menjadi Kospin Indosuria Cipta. Yang ketiga, produk yang dijual tidak masuk akal, seperti simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai 50 juta rupiah sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5% sampai 11,5% yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Kejagung pun menilai vonis lepas Henry Surya CS adalah sangat keliru sebagaimana pasal 253 huruf A KUHP yang berbunyi majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Putusan majelis hakim tidak sejalan dengan tuntutan dari penuntut umum. Sampai di sini pemerintah baru gerah mengaku akan merevisi Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang bertujuan kontrol pemerintah menjadi lebih kuat. Sebenarnya pemerintah selama ini sadar kalau undang-undang yang berlaku memberikan celah bagi KSP berpraktek shadow banking. Pemerintah juga tahu banyak KSP berlindung di balik jati diri koperasi yang menolak pengawasan di bawah OJK, di bawah Undang-Undang P2SK. Kasus KSP Indosuria, presiden buruk bagi koperasi simpan pinjam Indonesia.
Kami juga kecewa dengan putusan pengadilan yang telah mengabaikan rasa keadilan bagi ribuan anggota KSP Indosuria yang dirugikan, ujar Menteri Koperasi Teten Mas Duki. Lalu, kemana aja Pak Menteri yang sejak 2020 tidak merasa, tidak melihat, dan tidak mendengar jerit hati ribuan nasabah KSP Indosuria?